Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. Bacaan Injil dari Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kembali dari dalam bacaan Injil di sini kita bisa membaca, memperhatikan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan seseorang yang kerasukan setan. Diceritakan demikian, di rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras di rumah ibadat. Jadi setan itu juga ada rupanya di rumah ibadat, seperti dari dalam bacaan Injil hari ini. Dan setan itu bisa menguasai berbagai macam tempat dimanapun juga. Bahkan rumah ibadat yang dibilang rumah suci, setan ada di situ. Di rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Oke, saya tidak mau membawa ke dalam lebih jauh lagi kenapa di rumah ibadat ada setan. Ya, karena ini mau mengingatkan kepada kita sekalian, dimanapun juga kita berada, kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang terarah, lebih terarah, semakin terarah kepada Tuhan. Karena setan itu begitu licik, begitu cerdik. Di tempat suci saja katakanlah dia bisa diam tenang di situ, Dan tempat suci itu juga bisa saja dimasuki oleh setan. Tapi kalau bicara mengenai setan, satu, di rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan setan. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut dari kerasukan setan. Dikatakan dalam bacaan Injil, tetapi Yesus menghardik dia. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak. Lalu setan itu keluar daripadanya. Tuhan Yesus menghardik setan itu supaya keluar dari orang itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kalau kita berbicara mengenai setan atau berbicara mengenai roh-roh jahat, nggak usahlah pikiran kita ini melayang-layang seperti kuntilanak, jin, atau setan-setan yang gentayangan yang kerap kali juga saya katakan, setan seperti itu sangat mudah kita usir. Kita berdoa saja pada Tuhan Yesus. Kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus itu melindungi Anda, melindungi keluarga Anda dari setan yang seperti itu. Seperti kuntilanak, jin, apalagi tuyul, genderuwo, yang seperti itu. Jangan takut, kita ada Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi kita, yang menguatkan kita, yang terus menyertai kita supaya kita berhadapan dengan setan yang seperti itu. Tetapi roh jahat atau setan yang kerap kali bercokol di dalam diri kita itulah yang harus kita usir. Setan yang ada di dalam hati, di dalam diri kita itulah yang harus kita usir. Setan yang membuat kita semakin senang berbuat dosa, semakin senang berbuat jahat, itulah yang harus kita usir. Setan yang membuat kita jauh dari Tuhan dan juga membuat kita tidak bisa mengasihi sesama, tidak bisa bersikap jujur kepada orang lain. Setan yang menggoda kita untuk suka memaki-maki orang lain, itulah yang harus kita usir. Hati-hati. Dalam hati manusia itu kadangkala ada setan, tempat yang nyaman bagi roh jahat. Jangan pernah mengatakan kepada kita, saya seorang rohaniwan. Rohaniwan bukan hanya seorang imam, tapi orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin berdoa rosario dalam arti luas, Tapi setan pun bisa berdiam dalam diri kita yang sudah mengaku rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin beribadah,
rajin rosario. Karena apa? Karena kita ini tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan, tapi jangan-jangan kegiatan agama yang kita lakukan itu hanya untuk menunjukkan kesombongan hati kita. Dan kita sebenarnya tidak beribadah. Justru kita berbuat dosa. Apalagi di tempat ibadah atau ketika kita beribadah, kita menghujat orang lain, memaki-maki orang lain. Saya pikir ini adalah cara kerja setan. Kalau di tempat ibadah lalu kita menyombongkan diri, angkuh, inilah dia pekerjaan setan. Kita mengaku rajin berdoa, rajin beribadah, tapi kita suka melakukan korupsi, melakukan kejahatan, menipu orang lain, melukai orang lain, tidak setia dalam hidup perkawinan, membohongi sesama, membohongi suami, membohongi istri, membohongi keluarga. Itulah dia cara kerja setan. Maka dari itu, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Tuhan, usirlah roh jahat yang ada di dalam hati saya, hati kita, hati Anda. Dan kita pun harus tegas kepada setan tersebut terhadap roh jahat seperti tadi. Keluar dari hati saya, keluar dari diri saya. Ini saya pikir yang harus kita lakukan. Bersihkan diri kita dari pengaruh roh jahat, setan yang mengganggu kita, berbuat dosa, jauh dari Tuhan, jauh dari sesama. Tapi isilah diri kita ini seperti bacaan Injil kemarin dengan roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Bukannya roh jahat yang ada padaku, roh Tuhan ada padaku. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.